salam sukses. Oke, hari ini kita akan membahas satu materi yang penting di dalam geografi. Materi ini adalah bagian daripada bicara tentang dinamika kependudukan atau antroposfer. Apa itu materinya? Yaitu bicara tentang sumber data kependudukan. Oke, kalau berbicara sumber data kependudukan, hal pertama yang harus kita pahami adalah pertama sekali kita tahu dulu bagaimana bicara sumber data kependudukan. Oke, bahwa kalau dikatakan sumber data kependudukan itu adalah segala sesuatu yang diterbitkan oleh badan-badan resmi atau kelompok dan juga perorangan. Bentuk terbitannya bisa dalam berupa grafik, angka, tulisan, bahkan dalam bentuk gambar. Biasanya lembaga yang memiliki sumber data di Indonesia itu adalah Badan Pusat Statistik yang disingkat dengan BPS dan juga badan-badan sumber data kependudukan lainnya, ya. Oke, itu dulu pertama. Berikutnya, hal yang harus kita pahami adalah bicara tentang perolehan data penduduk, pasti ada dong sumbernya. Oke, dari mana sumbernya? Sumber perolehan data penduduk itu berasal dari data primer dan yang kedua data sekunder. Bagaimana kita bisa membedakan? Oke, kalau dikatakan data primer itu adalah data yang nanti diperoleh langsung dari respondennya. Sementara kalau dikatakan data sekunder adalah data yang kita peroleh dari sumber-sumber yang resmi, seperti instansi pemerintah maupun juga nantinya bisa saja instansi non-pemerintah ataupun perorangan. Ya, itulah kalau dikatakan sumbernya. Lalu kita mau tahu bagaimana cara memperoleh data penduduk. Ketika bicara caranya, itu nanti ada 3 yang bisa kita ketahui. Pertama disebut dengan nama sensus penduduk. Yang kedua, registrasi penduduk. Dan yang ketiga, survei penduduk. Tolong hati-hati bagaimana kita bisa membedakan ketiga-tiganya. Secara sederhana, kita bisa lihat kalau nanti sensus penduduk itu berupa pengumpulan, pencatatan, dan penerbitan data kependudukan. Sementara kalau registrasi itu hanya berupa pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sementara kalau survei penduduk itu adalah pengambilan sampel dengan penekanan yang berbeda-beda. Itulah secara garis besar kita bisa melihat cara memperoleh data penduduk tadi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke ya, kita lihat. Yang pertama, kita akan bicara tentang sensus penduduk. Saya yakin kalian pernah mendengar istilah sensus penduduk. Secara etimologi kata, asal-usul kata, sensus penduduk ini berasal dari bahasa Latin, yaitu census, yang berarti penaksiran harta benda seorang warga negara dan juga pencatatan nama warga negara. Itulah sensus. Ya. Sementara kalau definisi secara biasa yang kita pahami bahwa sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan publikasi data demografi untuk seluruh penduduk di suatu negara pada periode tertentu. Oke, tolong kamu garis bawahi kata periode tertentu. Di Indonesia, periode tertentu itu dilakukan 1 kali 10 tahun. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke. Nah, ketika bicara sensus penduduk, kita harus pahami bahwa sensus penduduk ini nanti dilaksanakan dengan metode dan teknik tertentu. Metode dengan teknik tertentu. Oke, satu. Bicara metode sensus penduduk itu terbagi 2. Ada yang disebut dengan metode canvasser dan metode householder. Metode canvasser itu adalah metode di mana pendataan dilakukan dengan cara mewawancarai
keluarga yang ada. Lalu metode householder, pendataan dilakukan dengan cara meminta kepala keluarga mengisi daftar sensus, bisa berupa angket atau kuesioner. Bisa dibedakan ya. Kalau canvasser, yang bekerja siapa? Petugasnya. Kalau householder, yang bekerja siapa? Kepala keluarga. Itu secara sederhana. Kemudian, teknik melaksanakan sensus penduduk juga nanti dibagi menjadi dua cara. Ada secara de facto, ada secara de jure. Ayo, harus bisa membedakannya. Kalau secara de facto, itu nanti adalah cara di mana pencacahan yang ditujukan kepada setiap penduduk yang benar-benar berdiam atau bertempat tinggal di daerah atau negara yang bersangkutan. Di sini harus kita ingat, kalau nanti dilakukan secara de facto, warga negara asing pun bisa termasuk jika saat itu dia berada pada tempat di mana sensus dilakukan. Tolong dibedakan ya. Kemudian yang kedua, secara de jure, gitu ya, di mana pencacahan penduduk itu ditujukan kepada setiap penduduk yang pada waktu diadakan sensus itu berada di wilayah atau negara yang bersangkutan dan dia benar-benar merupakan penduduk asli pada wilayah tersebut, yang biasanya dibuktikan dengan adanya kartu keluarga maupun KTP penduduk tersebut. Tolong dibedakan. Oke, ya. Ya, selanjutnya tadi sudah saya singgung, ketika bicara sensus saya katakan garis bawahi periode tertentu. Nah, ketika bicara periode berarti waktu dong, ya. Oke lah. Indonesia itu nanti sensus penduduk pernah dilakukan pada 2 tahapan. Tahapan pertama sebelum Indonesia merdeka, tahapan kedua setelah Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka itu dilakukan pada tahun 1905, 1920, dan 1930. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tahun berapa? 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Jadi, ternyata setelah merdeka sampai dengan saat ini, yang sedang dilakukan tahun ini, itu sudah 7 kali diadakan sensus penduduk setelah merdeka. Oke, itu ya bicara sensus penduduk. Harap kalian bisa mengingatnya. Kemudian bagian yang kedua kita bicara registrasi. Tadi sudah kita bahas sekilas bahwa ketika bicara registrasi ini adalah sumber data kependudukan yang sangat penting untuk tujuan keamanan dan perencanaan pembangunan kependudukan. Karena apa? Karena dia mencakup lingkup nasional dan penyajian data biasanya relatif selalu baru. Peristiwa yang dicatat pada registrasi penduduk adalah peristiwa administrasi vital yang berupa kelahiran, kematian, pindah, perkawinan, perceraian. Oke, kemudian survei penduduk. Survei penduduk dapat dilakukan sebelum dan sesudah sensus penduduk dilakukan. Nah, tolong nanti harus kalian pahami apa perbedaan survei sebelum sensus dilakukan dan sesudah sensus dilakukan. Contoh survei, ada survei ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional atau Sakernas, dan survei antar sensus atau SUPAS. Oke, anak-anakku sekalian, itulah saat ini kita bicara tentang apa? Sumber data kependudukan. Terima kasih atas perhatian kalian. Pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas kembali materi berikutnya. Salam sukses buat kita semua.